Selamat siang Ibu Amel dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Saya Madita Eka Putri. Saya Tasya Katrin. Saya Mutiara Karika Ramadan. Kami akan mempresentasikan mengenai fenomena Hongdae Dalam perspektif orang Korea dan foreigner di media sosial. Oke, selamat menyaksikan. Fenomena Hongdae Guy. Sebelum saya memasuki ke penjelasan lebih rinci, saya akan menjelaskan dulu apa itu Hongdae. Hongdae ini merupakan salah satu tempat di Korea Selatan, tepatnya di Mapo, Seoul. Hongdae ini terkenal sebagai tempat hits untuk anak muda berkumpul. Di sini kita bisa menemukan kafe, street food, boutique fashion, bar, klub, dan juga street artist. Jadi nggak heran kalau Hongdae ini menjadi a must visit place di Korea. Namun di balik ini semua, pada beberapa tahun silam telah beredar video viral yang isinya mengenai fenomena Hongdae Guy. Banyak sekali konten kreator foreigner yang merekam pengalaman mereka saat berada di kawasan Hongdae ini. Dan mereka bercerita mengenai terdapat pria lokal yang melakukan approach yang tidak diinginkan. Bahkan beberapa kasus ini tergolong ke dalam harassment. Dan konten-konten yang viral itu telah ditonton lebih dari jutaan kalinya di sosial media. Dan tentunya memunculkan diskusi baru mengenai keamanan perempuan di ruang publik. Dan konten yang viral ini menimbulkan pro kontra, seperti banyak orang Korea merasa fenomena ini memberi gambaran buruk mengenai laki-laki Korea. Mereka ini menilai konten yang viral ini tidak memiliki perilaku masyarakat secara umum. Lalu netizen lain menganggap bahwa video ini tuh penting karena membuka percakapan mengenai batas interaksi sosial antara lokal dan foreigner. Dan dari komentar-komentar yang beredar, banyak sekali foreigner yang menyoroti pengalaman yang sama dan mengatakan bahwa kawasan wisata di Hongdae ini memang rawan interaksi yang tidak nyaman bagi perempuan. Dan untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video berikut ini. Excuse me, you look very open-minded. Tinder boy, let's do language exchange. Where you from? What's your job? I'm just lonely. BTS, Son and Min, oh my god, we're a match. Untuk memahami bagaimana fenomena Hongdae diresepsi oleh masyarakat Korea itu sendiri, kelompok kami mengambil dua sumber utama. Yang pertama, konten kreator yang bernama Sen Solo. Yang kedua, video YouTube yang menampilkan reaksi orang Korea terhadap fenomena Hongdae tersebut. Baik, yang pertama, Sen Solo, yaitu seorang influencer dan kreator yang berasal dari Korea yang populer lewat karakter Hongdae Guy. Di akun TikTok dan Instagramnya, dia membuat konten parodi tentang pria Korea yang terlalu agresif dan narsis ketika mendekati wanita asing di distrik Hongdae, Korea Selatan. Karakter Hongdae Guy yang dimainkan oleh Sin Solo bukan hanya untuk hiburan semata, melainkan menjadikannya sebagai parodi sosial, di mana dia menampilkan pria Hongdae yang terlalu percaya diri, agresif, flirting, dan tidak sadar betapa bodohnya beberapa pendekatan mereka. Dalam wawancara dan podcastnya, dia menyatakan bahwa karakter ini merepresentasikan bagaimana beberapa pria Hongdae berpikir bahwa wanita asing itu open-minded. Kemudian, kelompok kami juga menonton salah satu video YouTube berisi reaksi perempuan Korea terhadap fenomena Hongdae. Dari video tersebut, kami mengamati beragam respon emosional dan sosial yang mereka tunjukkan, mulai dari rasa jijik, tidak nyaman, hingga kritik terhadap unsur-unsur rasis dan objektifikasi. Reaksi ini menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana masyarakat Korea memaknai fenomena di ruang media sosial. Kemudian di dalam parodi Sen Solo juga mengatakan bahwa I like black girls. Mereka langsung mengenali bahwa hal tersebut merupakan bentuk rasisme dan bahwa fetishizing ras tertentu termasuk bentuk objektifikasi. 같이 갈래? Are you like a Hongdae man? Okay. I have you. I have the whole universe. Can I get your Baik, setelah kita menonton video tadi, kita bisa melihat kenapa video itu bisa went viral di sosial media, TikTok dan Instagram. Dan di sini yang menjadi pertanyaan tuh kenapa sih sasarannya itu foreigners wanita? Nah, kenapa? Karena mereka merasa foreigners ini itu open-minded dalam tanda kutip, sehingga mereka sangat gampang untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan private seperti menanyakan nomor WhatsApp
tinggal di mana, dari mana, seperti itu. Betul, dengan yang dipahami Hongdae itu mereka menganggap bahwa turis wanita itu open minded, mereka jadi merasa seenak melakukan seenak-enaknya gitu ya ke turis-turis perempuan itu dengan langsung menghampirinya, nanya nomor telepon, WhatsApp seperti yang Tasya katakan tadi. Dan di sini apa sih yang membuat turis wanita itu merasa tidak nyaman ketika mereka di-approach mereka? Oke, jadi karena interaksinya terasa nggak natural dan dibuat-buat, seperti bagaimana approach Hongdae guy itu langsung menghampiri foreigners tersebut seperti di jalanan ataupun di stasiun kereta, yang mana itu bukan tempat yang baik untuk mendatangi seorang foreigners atau kayak bahkan orang biasa aja gitu. Ya, betul. Dan untuk itu kenapa si kota atau tempat Hongdae ini di Korea itu sangat terkenal, bisa dibilang tidak ramah untuk turis wanita, apalagi untuk seperti yang berpergian sendiri atau hanya sekumpulan wanita saja tanpa adanya mungkin pengawasan dari laki-laki atau yang lebih dipercaya untuk melindungi mereka. Seperti itu. No, no, Why? because I'm busy. Why busy? Because I'm busy. Ya, seperti ini dia reaksi dari foreigner yang bisa dibilang didekati oleh Hongdae guy itu sendiri. Mereka merasa sangat annoyed, terganggu, merasa seperti di-harass. Itu adalah pendekatan yang sangat tidak natural dan tentunya sangat tidak appropriate. Ini adalah reaksi dari foreign terhadap fenomena Hongdae guy. Jadi di sini saya akan membahas mengenai konsep framing humanitarian, yaitu migran sebagai victim frame dan retorika open-minded sebagai bentuk stereotyping. Jadi dalam konteks fenomena Hongdae guy, pola interaksi antara orang Korea dan foreigner dapat dibaca melalui konsep victim frame dan utilitarian frame yang dibahas oleh Suk-Young Kim pada tahun 2019. Jadi dalam analisisnya tentang bagaimana media Korea mengenai migran, Kim menunjukkan bahwa media cenderung membingkai migran sebagai korban yang pasif, sementara pada saat yang sama menempatkan mereka dalam kerangka utilitarian yang menguntungkan kepentingan nasional Korea. Pola framing ini memperlihatkan bahwa migran atau foreigner sering diperlakukan sebagai objek yang diganggu batasannya. Dan fenomena Hongdae guy ini juga mencerminkan pola yang sama, yaitu retorika bahwa foreigner lebih open-minded, berfungsi sebagai bentuk stereotyping yang kemudian dipakai untuk membenarkan perilaku yang lebih agresif saat melakukan pendekatan kepada foreigner tersebut. Dengan kata lain, interaksi yang terjadi di Hongdae bukan interaksi interpersonal yang natural aja, tetapi interaksi berbasis konstruksi sosial di mana foreigner dianggap sebagai kategori sosial khusus yang bisa diperlakukan berbeda. Dan dalam kerangka ini, open-mindedness adalah hasil framing sosial yang mengobjektifikasi foreigner, selaras dengan temuan Kim bahwa migran sering diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki kuasa dalam membentuk narasi tentang diri mereka sendiri. Baik, teori berikutnya ialah bagaimana media berperan memperkuat wacana tentang foreigner. Fenomena Hongdae guy ini yang beredar di media sosial telah membentuk persepsi publik. Dari video yang beredar, diskusi yang terbuka di sosial media, warga sosial media yang saling mengujarkan komentar, ini semua membuat masyarakat sadar akan realita yang terjadi. Realita bahwa memang benar terjadi sesuatu di tempat yang bernama Hongdae, yaitu fenomena di mana turis yang berkunjung ke sana, terkhusus turis perempuan, dan mereka mendapati diri mereka tidak merasa nyaman. Fenomena ini menimbulkan reaksi tidak hanya dari orang luar saja, tetapi orang Korea juga mengecam keberadaan Hongdae guy ini. Oleh karena itu, benar adanya ketika teori ini menjelaskan bahwa media sangat berperan penting dalam memperkuat wacana mengenai foreigner. Selanjutnya, etika media. Yang pertama, peran platform media sosial untuk mencegah diskriminasi. Platform media memiliki tanggung jawab moral untuk mengurangi reproduksi stereotip, termasuk yang terkait ras, gender, dan identitas budaya. Mencegah konten yang menormalisasi fetishisasi, seperti ketika perempuan asing digambarkan sebagai objek seksual. Lalu, mengurangi penyebaran ujaran kebencian dengan algoritma yang lebih sensitif terhadap kata-kata bermuatan diskriminasi. Kemudian, menjaga ruang digital tetap aman bagi pengguna minoritas sehingga tidak terjadi pengulangan bentuk diskriminasi yang mereka hadapi di dunia nyata.
Yang kedua, selektif terhadap konten. Moderasi konten diperlukan agar humor atau parodi yang viral seperti fenomena Hongdae tidak berubah menjadi alat pembenaran perilaku ofensif. Lalu, mengidentifikasi konten yang berpotensi memicu bias budaya atau memproduksi gambaran yang salah tentang kelompok tertentu. Lalu, mengedepankan konten yang memiliki nilai edukatif, bukan konten yang memperkuat prasangka atau merendahkan kelompok lain. Selanjutnya, mencegah penyebaran narasi misleading yang memperburuk stigma terhadap komunitas tertentu, seperti turis, perempuan asing, dan kelompok ras minoritas. Yang terakhir, membuat kampanye dan konten edukasi, di mana platform memiliki peran penting dalam menyebarkan kampanye kesadaran multikultural dan anti-diskriminasi. Membuat konten edukasi yang menjalankan isu seperti rasisme, fetishization, consent, dan dinamika interaksi lintas budaya. Selanjutnya, berkolaborasi dengan kreator yang dapat memahami perspektif lebih sensitif terhadap keragaman budaya. Dan terakhir, menghadirkan representasi yang tidak menertawakan atau mengeksotiskan kelompok tertentu, tetapi justru normalisasikan keberagaman. Jadi kesimpulannya adalah fenomena Hongdae menunjukkan bagaimana stereotip dan hierarki yang melekat dalam multikulturalisme Korea secara langsung membentuk cara masyarakat memperlakukan foreigner. Dalam kerangka sosial ini, foreigner tidak dilihat sebagai individu dengan kehendak, batasan, dan agensinya sendiri, tetapi sebagai kategori sosial tertentu yang dapat diperlakukan berbeda, baik sebagai objek perhatian, objek hiburan, dan objek yang dieksotisasi. Ketika stereotip seperti foreigner lebih open-minded dipakai sebagai dasar interaksi, hubungan sosial muncul menjadi tidak setara, karena sudah dibangun oleh asumsi dan bias, bukan pertimbangan terhadap individu yang ada di hadapan mereka. Dan ini akibatnya foreigner kehilangan posisi mereka sebagai subjek sosial dan justru direduksi menjadi simbol dalam narasi publik tentang modernitas, keterbukaan, atau keunikan budaya Korea, alih-alih diperlakukan sebagai manusia yang setara. Jadi itulah penjelasan dari kami mengenai fenomena Hongdae melalui perspektif orang Korea dan foreigner di media sosial. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf ada kesalahan dan kekurangan. Apabila ada pertanyaan, mohon menuliskannya di forum yang sudah disediakan. Kamsahamnida.